Selamat pagi Bapak Ibu dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai saudara dimanapun pada saat ini, kiranya dalam keadaan sehat. Kembali kita mengikuti kebaktian online Jemaat berundang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki ibadah kita. Kita teguhkan ibadah ini dalam pertemuan bersama. Kita ucapkan secara berbahasa. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 25 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat menunjukkan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tak sadar bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan.
Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang masih Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah serta mencari keselamatannya dalam Yesus Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita akan persiapkan renungan pada saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari berdoa. Anugerah terbesar dari Tuhan adalah ketika Kau hadir menyapa kami, memberikan hikmat bagi kami untuk bisa mendengar dan juga melakukan firman. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk menolong kami, supaya semua yang direncanakan oleh Tuhan boleh bekerja dengan baik dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita persiapkan Alkitab kita, yaitu dari kitab Yunus. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadanya. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besar, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabut. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri dulu. Renungan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yunus dengan tema waktunya singkat melayani Tuhan dan sesama dengan setia. Saudara-saudara, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mengingat kota Niniwe, saya teringat akan sebuah kota yang bernama TB, yaitu ibu kota Mesir. Kota TB ini sangat penting, saudara-saudara yang Tuhan kasih, karena merupakan pusat ibadah di kota Mesir. Keberadaan kota ini tercatat dalam kitab Nahum pasal 3. TB merupakan kota yang sangat aman.
dari ancaman serangan bangsa lain, bahkan kekuasaan militernya yang tidak terbatas. Sehingga apapun yang akan diusahakan oleh pihak luar untuk menghancurkan kota TB rasanya mustahil untuk dilakukan. Namun saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Nahum menceritakan TB sebagai kota yang kuat itu ternyata saudara-saudara hancur. Karena apa? Karena dihukum oleh Tuhan. Kota itu dihancurkan oleh bangsa lain yang bernama Asyur. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengapa kemudian TB dihancurkan oleh Tuhan? Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, TB merupakan kota yang ternyata di dalamnya penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan melihat ini adalah sebuah kota yang tidak baik. Pertanyaan berikutnya saudara-saudara, apakah Niniwe lebih baik daripada TB? Jawabannya pasti tidak. Niniwe tidak lebih baik daripada kota TB. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara para imam di sana juga ternyata masih melakukan penyembahan kepada para dewa, bukan kepada Allah. Bukan hanya itu, Niniwe juga melakukan perdagangan orang yang sangat masif. Bahkan mereka tidak beretika. Para pejabatnya penuh dengan sifat yang rakus, korupsi, kehidupan yang mewah, memeras bangsanya sendiri. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih, perdagangan itu bukan hanya perdagangan barang, tetapi juga perdagangan manusia, marak terjadi di sana. Kejujuran dan moralitas tidak ada di kota ini. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih kejujuran dan moralitas yang baik, itu ternyata dihilangkan. Mereka hidup dengan sebaliknya. Orang yang tidak jujur di kota Niniwe tidak terkena sanksi. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang menjadi tujuan utama penduduk Niniwe adalah kekuasaan. Firman Tuhan menyatakan, Niniwe ternyata menjadi kota yang jahat, kota penumpah darah. Artinya sebuah negara yang gemar saudara-saudara menindas orang lain, menindas bangsa yang lain, menjadi kota pendusta karena menipu, dan seterusnya banyak terjadi di kota ini. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, melihat kota yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya teringat kepada TB. Nah saudara-saudara, sebelum terlambat ternyata Tuhan menginginkan ada sebuah berita yang harus disampaikan kepada dunia. Artinya saudara-saudara, ini adalah sebuah peringatan. Namun pertanyaannya, siapa yang berani menyampaikan berita ini? Karena Niniwe juga adalah kota yang besar. Bahkan tadi dikatakan 3 hari perjalanan besar. Kota yang besar dengan kekuatan yang besar juga, kekuatan militer yang hebat juga. Lalu siapa yang akan menceritakan rencana Allah ini kepada mereka? Siapa yang berani menyampaikan? Maka saudara-saudara, dipanggillah seorang yang bernama Yunus bin Amittai. Yunus ini saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, adalah orang yang sangat mengerti siapa Allah. Dia menghayati imannya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemurah, dan seterusnya. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan berita bahwa Allah punya rencana kepada Niniwe yang demikian, Yunus menolak. Ini yang penting. Kenapa menolak? Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yunus tahu bahwa kota ini adalah kota yang jahat. Jadi dia setuju kalau kota ini dimusnahkan seperti TB atau seperti Sodom dan Gomora. Nah saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, sehingga tidak heran kalau kemudian Yunus ketika disuruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, atas pengingkaran janji yang disampaikan oleh Yunus kepada Allah, maka Allah menghukum Yunus. Kemudian saudara-saudara, dibuanglah Yunus ke laut ketika dia menuju kota Tarsis. Dimakan ikan besar, lalu dimuntahkan kembali pada hari yang ketiga. Bacaan kita Yunus 3 ayat 1-5 adalah panggilan Yunus yang kedua. Sekarang mau gak mau saudara-saudara, Yunus harus pergi ke kota Niniwe menyampaikan rencana Allah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia pergi ke Niniwe, bahkan 1 hari perjalanan dia tempuh kota itu, ke tengah-tengah kotanya. Di sana saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yunus berseru-seru kepada penduduk kota Niniwe. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan, akan dihancurkan. Saudara-saudara, mendengar seruan Yunus, pasti ada orang yang percaya, tapi ada juga orang yang tidak percaya. Dan yang luar biasanya saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka memang tidak mengenal siapa Yunus. Tetapi para pemimpin bangsa Niniwe mendengar teriakan itu, mendengar seruan itu, kemudian saudara-saudara dengan segera mereka sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini memang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu para pemimpin bangsa Niniwe menyerukan kepada seluruh rakyat supaya mereka bertobat. Caranya saudara-saudara yang Tuhan kasih adalah dengan berpuasa dan berdoa. Dikatakan bahwa oleh Yunus 40 hari lagi. Artinya saudara-saudara, waktu ini sekarang sangat singkat. 40 hari lagi bukan waktu yang lama. Oleh sebab itulah kemudian para pemimpin ini bergerak cepat. Mereka meminta supaya umatnya bertobat dengan cara berpuasa seperti yang dikatakan tadi, 40 hari. Bahkan yang berpuasa bukan hanya manusia, tetapi hewan pun ikut berpuasa. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, keadaan ini praktis memutarbalikkan kehidupan waktu itu. Yang tadinya jauh dari Tuhan, sekarang mereka mulai memperbaiki diri dalam waktu yang singkat untuk kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saudara-saudara sekalian, kain kafan pun dikenakan oleh seluruh rakyat ini. Maka tergeraklah hati Tuhan ketika mereka dilihat oleh Tuhan bahwa yang pertama, dan buah dari upaya mereka ini, saudara-saudara, mereka merasakan kehidupan yang Allah tidak menghancurkan mereka. Allah mengampuni mereka. Artinya saudara-saudara bahwa murka Tuhan itu tidak lebih besar daripada kasih-Nya ketimbang murka-Nya. Jikalau seseorang mau meninggalkan perbuatan lamanya, maka Tuhan akan lebih mengasihi dia. Meskipun dia memang seharusnya dihukum, tetapi kasih-Nya akan lebih utama. Itulah yang dialami oleh bangsa Niniwe di zaman Yunus. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kesetiaan Yunus melayani ini yang menjadi bahan renungan kita. Jikalau Yunus tidak setia, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kembali kota Niniwe ini akan dihancurkan oleh jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
bijaksana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat, kemudian kita menutupnya dengan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah hadir menyapa kami, memberikan kepada kami semangat untuk melayani meskipun dalam kondisi yang sulit. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, berikan kesembuhan buat mereka. Juga mereka yang bertambah usianya, kami doakan agar mereka boleh bersyukur dalam hidupnya. Doa ini kami sampaikan untuk saudara Ibrani Karnes Lagian, untuk saudara Retno Romawi Sihombi, untuk anak Rafael Horizon Suhartono, untuk Bapak Gordon Geri Bagali, untuk saudara Yoel Nando Hiero Sidete, untuk anak Argolito Dania Sihombi, untuk Ibu Nurdiana Lumbangau, untuk saudara Joshua Parissetia. Tuhan berkatilah mereka semua, kasihi mereka, berikan anugerah terbaik bagi mereka sekalian. Pada surga kami juga berdoa untuk persekutuan indah yang boleh kami bangun di tempat ini. Kami berdoa untuk para pelayan umat-Mu, berkatilah kami semua, berikan semangat bagi kami untuk giat melayani. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana-rencana ke depan dari pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang akan membantu kami semua agar semua pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan. Semua pelayanan yang kami lakukan boleh membangkitkan semangat iman dan percaya umat-Mu kepada-Mu. Kepada dalam surga kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. Biarlah Kau hampiri kami, jumpai kami, agar kami juga lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan kami, meskipun kami harus bersosialisasi. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mencari berkat dalam kehidupan kami, dan Tuhan menjaga kami dengan kesehatan yang terbaik. Kepada surga kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa, berkatilah mereka dalam upaya menjalankan roda pemerintahan ini. Dalam nama Yesus Kristus, segenap doa ini kami sampaikan. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebagai nats persembahan tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan syukur diiringi dengan nyanyian Sungguh Bangga Bapa. Yesus,
persembahan untuk Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu. Dan ajarlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang mengasihi, pada saat ini waktu kita sebentar, sebagaimana yang dialami oleh penduduk ini, manfaatkanlah waktu yang sebentar itu untuk berubah. Mari kita angkat pujian dari PKJ 274 bait yang pertama. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.